Masih 20-an? Masih. Serius Pak Gis? Jangan sampai pertama kita punya niatan untuk pamer apa yang kita miliki. Pokoknya istilahnya stay positif ya Pak ya? Ya betul. Kejadian itu kan berawal dari melihat video, melihat berita. Jadi dalam sosial media mungkin juga menjadi salah satu etika ya Pak. Kita harus pintar-pintar bisa membedakan antara mungkin fakta dengan opini gitu kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul azim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, student sekalian dan juga netizen seluruh yang ada di seluruh Indonesia, serta utamanya murid dan sivitas akademika Bina Amal. Alhamdulillah, tentu saja saya berharap kalian di rumah dalam kondisi baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Dan utamanya sih sekarang sih sehat ya, apalagi gitu. Kondisi pandemi kayak gini, corona merajalela. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang mungkin agak berat. Semoga kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, pada hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan sebuah rekaman podcast gitu ya bahasanya. Dengan guru kebanggaan kita Bapak Kiswanto. Yoy. Pokok dong, please. Pak Kiswanto ini guru apa Pak? Saya ngajar di sosial SMA ITB Amal di bidang mapel ini ya, mapel sosiologi. Oke. Wali kelas juga Pak? Wali kelas juga. Wali kelas kelas 10 IPS. Putra. Oh, mantap. Yo. Oke. Ini sih Pak. Kondisi saat ini kan lagi pandemi. Iya, betul. Otomatis sekolah sekarang itu dijalankan secara online alias PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan juga mendorong nih Pak anak-anak kita semua ini menjadi netizen sekarang. Nah ini sosial media mereka berkembang, yang mungkin dulu cuma punya email atau Facebook, mungkin tambah Instagram lah ya Pak, biasalah anak-anak muda Instagram pasti. Mungkin sekarang tambah-tambah mungkin dengan sosial media yang lain gitu ya. Mungkin aplikasi ini aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Oh iya. Mungkin membuat HP mereka juga cepat panas dan sebagainya. Sih Pak, jelas itu. Kebutuhan utama sekarang adalah kuota. Listrik, kuota, baterai ya kan. Itu. Harus on terus. Betul. Nah, gini sih Pak Gis. Biasanya untuk anak-anak kita lah ya. Mereka sekarang menjadi netizen. Betul. Dan mungkin ada sih satu sisi yang mungkin entah mereka siap atau tidak siap, itu harus mereka siapkan. Utamanya terkait dengan mungkin bagaimana sebenarnya kita harus berlaku atau berperilaku dalam sosial media. Gitu sih Pak. Ya, mungkin sebelum bahasan utama kita hari ini tentang kaitannya dengan ini ya, etika bermedia sosial. Yaps. Saya punya pengalaman yang mungkin tidak mengenakan bagi netizen, khususnya saya sendiri sebagai salah satu pelakunya. Jadi saya 2012 itu sudah mulai aktif di Twitter seperti itu ya. Twitter dulu memang masih booming dan apalagi kaitannya dengan ini ya, dunia politik dan lain sebagainya itu. Perang hashtag, terus ada tweet war dan lain sebagainya itu karena dulu saya 2012 berarti usia saya masih 20-an gitu ya. Masih 20-an. Serius Pak Gis? Serius. Oke. Aku percaya wis. Baru 30 sekian lah. Oke, siap. Ya. Nah, usia itu juga masih baru-baru ini ya, megang HP Android. Itu semangat dan ya salah ikut di ya komunitas itu ya, bahasanya komunitas yang itu tadi
saling perang hashtag dan sebagainya. Akhirnya di saat tertentu itu, saya lupa itu ketika apa namanya perang tentang hashtag apa gitu. Akhirnya itu saya di banned itu akun saya tidak bisa dibuka, padahal follower pada waktu itu udah sekitar 1000 lebih. Itu akun pribadi ya? Berarti atas namanya Iya, akun pribadi itu. Kiswanto gitu. Iya, betul. Akun pribadi dan ya waktu itu memang profilnya disamar-samarkan gitu ya. Oh, gitu. Samar-samarkan karena ya khawatir juga sebetulnya ketika bermain medsos takutnya ada apa-apa gitu. Karena ya walaupun belum seperti saat ini ya. Saat ini memang kita harus lebih berhati-hati. Iya. Kalau dulu ya paling mentok tadi di banned Okay. dan sempat ganti 3 atau 4 kali akun Twitter karena ya waktu itu saya masih pegang di megang Facebook juga. Saya berhenti main Facebook 2017. Berarti kan nggak punya akun Facebook Sudah enggak. Jadi sekarang masih yang masih Twitter sama Instagram. Ya sama WhatsApp lah utama lah ya. Ya itu jelas sama aplikasi yang lain. Oke. Jadi begini sih Pak Ais. Ya. Era sekarang itu kan semuanya serba online. Betul. Dan semuanya serba hampir setiap orang pastilah itu sosial media punya. Ya. Tapi kan gini Pak, bahasanya sekarang itu mereka itu kan lebih bebas berekspresi sebenarnya. Iya kan? Bahkan bahasanya mereka ini bisa ini loh Pak, apa namanya? Bisa bikin akun-akun fake account lah Ya, itu istilahnya itu. Akun Nah, itu merah, gimana sih, Pak? Akun hitam ya. Iya. Betul. Itu gimana sih Pak? Ya sebetulnya kan email dan apa ya terutama email yang kita miliki itu sebetulnya bisa membuat banyak akun kan. Misalkan kita punya channel YouTube aja itu misalkan satu channel YouTube, kita bisa membuat banyak channel yang lain turunannya bahasanya itu turunannya untuk bahasanya kita mensubscribe ataupun like video utama kita atau di channel utama kita seperti itu. Tapi kan ya itu sebetulnya melanggar etika kita, bagaimana ya harus walaupun itu di medsos itu harus jujur seperti itu kan, harus jujur, artinya ya sebisa mungkin hindari akun tadi ya, akun fake ataupun akun provokatif gitu ya Pak ya. Oke sih. Jadi memang pada dasarnya kita harus banget beretika gitu Pak di sosial media. Ya. Dan ya di era kebebasan lah bahasanya Pak. Etika, kenapa sih kita harus beretika gitu loh? Saat kita bisa bebas berekspresi, kita mau ngapain aja, mau nulis apa sembarang, mau berkata-kata sembarang. Betul. Ya tapi kenapa kita harus membatasi diri gitu dengan etika lah bahasanya? Ya bagaimana ya, kita dalam berkomunikasi pun walaupun mungkin bebas, tapi sebisa mungkin jangan sampai menyinggung orang lain gitu. Jangan sampai pertama menyinggung orang lain, kedua ya itu tadi, kita dari sisi kita sendiri pun sebisa mungkin aman gitu. Jangan sampai gara-gara tulisan beberapa kata kita terjerat undang-undang ataupun bahasanya diciduk oleh aparat dan sebagainya. Itu kan ya efeknya kan nanti panjang gitu. Dan ya kalau saya merangkum gitu ya, katanya dengan etika dalam bermedsos itu. Yang pertama adalah tentunya kita dalam setiap apapun aktivitas kita harus meluruskan niat gitu ya. Jangan sampai pertama kita punya niatan untuk pamer apa yang kita miliki seperti itu. Terus kita pengen, wah ini loh capaian saya selama ini seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itu kan ya eman-eman bahasanya, kalau bahasa Jawanya eman-eman gitu. Tapi saya bahasa Islaminya tuh berakhlakul karimah dimanapun gitu ya. Terus kemudian berikutnya terkait dengan konten gitu ya. Terkait dengan konten gimana Pak? Sebisa mungkin hindari konten-konten misalkan kekerasan ataupun misalkan ada kecelakaan itu kita videokan terus kita share. Mungkin itu informatif ya. Mungkin informatif. Cuman berapa banyak sih yang memerlukan informasi itu? Pertanyaan kan itu. Pertanyaan kan itu.
berapa banyak yang membutuhkan informasi itu. Paling yang pertama keluarganya pun ketika melihat video seperti itu kan yo miris juga gitu kan, nggak tega. Kemudian kekerasan ketika kita sebarkan, kita share ke banyak kanal yang kita miliki gitu, itu kan satu sisi juga akan menimbulkan inspirasi bagi orang-orang untuk berbuat kejahatan atau kekerasan ya. Jadi banyak kejadian itu kan berawal dari melihat video, melihat berita. Sebetulnya saya mohon maaf kurang setuju dengan berita-berita kriminal itu, walaupun mungkin itu menaikkan rating kita sebetulnya, menaikkan rating stasiun TV ya, karena orang-orang di kampung, di desa-desa itu sebagian besar nontonnya berita-berita kayak gitu. Tertariknya kalau enggak gosip ya tadi berita kriminal gitu. Jadi ya tapi ya kita harapannya dihindari share berita seperti itu. Itu yang katanya dengan konten selain itu konten-konten yang mengumbar aurat bahasanya itu ya, ataupun bahasanya kalau istilahnya pornografi dan pornoaksi itu sebisa mungkin kita hindari. Jangan sampai itu juga mendatangkan banyak mudarat pada kita seperti itu. Itu sih terkait dengan konten. Tadi kan mungkin terkait dengan etikanya, utamanya terkait dengan etika dalam sosial media ya Pak. Iya. Intinya kita harus memilih-milih lah bahasa terkait dengan konten tadi juga. Iya. Terus mungkin akun-akun yang kita follow ataupun itu jadi, kan harus kita pilih-pilih juga kan Pak. Jadi jangan asal kadang follow salah satu akun itu kadang kita tidak sadar juga itu ternyata mungkin profilnya menarik gitu ya, tapi begitu kita follow ternyata mohon maaf share video fotonya bahasanya nggak pantas untuk ditonton. Itu sebisa mungkin dihindari dan memang harus selektif itu ya ketika mengikuti atau memfollow akun ataupun yang lainnya itu. Pokoknya istilahnya stay positif ya Pak ya. Ya betul. Kemudian yang lainnya menurut saya itu ya, jadi dari yang saya amati beberapa waktu ini, yang berikutnya adalah selalu nge-share hal-hal yang tadi yang positif ya. Terkait dengan share-sharean ini. Share positif, dan ya sebelum kita nge-share misalkan kadang ada ya mungkin hadis ataupun mungkin ajakan kebaikan, tapi dalilnya nggak kuat, itu juga perlu hati-hati gitu ya. Perlu hati-hati itu. Mungkin kalau bahasa teman-teman ini ya yang ahli fikih dan hadisnya dhaif dan lain sebagainya, pakar hadis mengatakan dhaif atau lemah dan sebagainya. Nah, itu kan juga ya maksud kita baik, kontennya mungkin baik juga, tapi ketika dasar hukumnya tidak jelas kuat, ya itu juga akan menjerumuskan orang juga, dan itu malah lebih berbahaya juga gitu kan. Jangan sampai itu kita lakukan seperti itu. Berarti dalam sosial media mungkin juga menjadi salah satu etika ya Pak. Kita harus pintar-pintar bisa membedakan antara mungkin fakta dengan opini gitu kan. Itu. Seringnya kan orang wah ini bagus nih, share-sharannya terus di-share, disebar, ternyata hoax gitu kan. Nah itu kita harus menghindari itu. Menghindari itu karena di era seperti ini kecepatan jari kita, jempol ataupun jari-jari tangan kita itu lebih cepat dibandingkan otak kita, ya kan? Jadi ketika kita dapat ini tanpa berpikir panjang, padahal itu tadi belum tahu konten itu benar atau tidak, terus kita share. Nah begitu ada yang klarifikasi, ya udah kita cepat-cepat. Kalau sekedar hapus selesai sih oke gitu. Tapi berbuntut panjang kan ya tadi repot juga gitu kan. Gitu. Ngerasain dapat surat panggilan, panggilannya kalau panggilan dari calon mertua sih oke aja. Gitu. Bagi yang belum maksudnya. Siap. Buat kalian yo, alumni nih, utamanya nih alumni bidang amal nih. Nih siapa yang mau nyari jodoh Pak Kis. Maksudnya. Ya nanti kalau nggak bagus diedit lah, potong. Oke.
Yes, kalau nggak pas. Mungkin simpelnya Pak Kis. Terakhir pesan buat anak-anak. Nah, dan Civitas Akademika Bina Amal. Oh iya. Baik guru, CS dan sebagainya lah. Ya. Pertama itu tadi ketika kita mendapatkan informasi ataupun apa, kita harus mengecek dan hindari untuk nge-share hal yang tidak jelas seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu kita di medsos itu. Kita punya dunia nyata, kita punya lingkungan yang perlu kita sambangi. Lingkungan sekitar kita membutuhkan kehadiran kita, bahasanya seperti itu. Jadi jangan sampai waktu 24 jam itu kita habiskan di depan HP kita atau di depan laptop kita untuk mantengin mantengin medsos ataupun yang akun-akun yang kita miliki seperti itu. Karena akan habis waktu kita. Ingat kita masih punya kewajiban kita order satu hari satu jus ya. Siap. Itu jangan ditinggalkan gitu. Karena bagaimanapun kita di sini di institusi pendidikan khususnya bagi teman-teman yang mungkin di luar dunia pendidikan, saya pikir ini juga penting gitu ya, penting untuk disimak dan dilakukan katanya dengan tadi etika dalam bermedsos. Jangan sampai grup-grup yang kita miliki, grup WA ataupun yang lainnya membahas sesuatu yang tidak penting itu tadi. Energi kita habis berkonflik atau bertengkar dengan teman-teman kita karena mungkin pertama beda pandangan. Kalau beda pandangan diselesaikan dengan diskusi sih oke gitu. Tapi mengakibatkan teman-teman kita akhirnya keluar dari grup, terus membuat tidak nyaman dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Grup-grup yang kita miliki ya sebisa mungkin dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk pertama untuk menjalin silaturahim dan untuk ya bahasanya thalabul ilmi juga itu. Kadang ada hal yang tidak kita sangka ternyata itu memang bermanfaat. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Pak Kis ya, Kis. Terima kasih Pak Kis atas materinya tadi juga terkait dengan pesan-pesannya buat anak-anak dan juga seluruh Civitas Akademika Bina Amal. Luar biasa Pak Kis atas insight barunya dan pesan-pesan yang semoga menjadi bekal kita dalam bersosial media. Amin. Dan juga jangan lupa Pak Kis tetap terus jaga kesehatan. Siap. Itu yang penting saat ini ya. Oke, terima kasih Pak Kis. Mungkin boleh saya closing Pak Kis ya. Oke. Teman-teman sekalian, Civitas Akademika Bina Amal. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Dan juga share konten ini jika kalian ingin share dan juga pastinya harus di-share, ini penting banget. Itu aja. Oke, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.